Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang membuat Roman numeros dengan kode yang telah saya buat. Nah, pertama itu saya menggunakan div dengan kelas container yang di dalamnya terdapat H1, yaitu untuk menentukan judulnya saya menggunakan Roman converter. Nah, di dalam div container ini juga ada div untuk menginput grup. Nah, ini tuh ada label for input text. Nah, ini untuk memberitahu pengguna agar memasukkan input teksnya ke dalam inputannya. Nah, ini untuk inputan yang akan berada di sebelah input teks ini, dan ini merupakan contohnya. Lanjut ke convert atau ubah. Ini tuh memicu fungsi konversi saat diklik. Ini saat diklik akan menampilkan hasilnya. Nah, selanjutnya itu ada div class output dengan ber-id output. Ini tuh berfungsi sebagai area untuk menampilkan teks convert yang tadi. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita akan ke script atau untuk menjalankan program tadi menggunakan JavaScript. Nah, ada conversion to Roman. Ini tuh berfungsi untuk mengambil input berupa angka dan mengonversinya ke padanan angka Romawi. Bisa kita mengambil nilai ini tuh untuk mengambil angkanya tuh berupa inputan dan akan diubah ke Romawi. Itu artinya. Nah, lanjut. Nah, ini validasi inputnya. Ini tuh memeriksa apakah angka input berada dalam rentang yang valid 1 sampai 3999. Jika tidak, fungsi ini langsung mengembalikan angka asli dari string yang sebelumnya ditambahkan. Lanjut ke cons Roman numeros. Nah, di sini tuh ada array bernama Roman numerals. Ini tuh setiap item dalam array adalah objek dengan dua properti. Yang pertama itu ada value, yang kedua itu ada numeral. Nah, value ini bernilai integer dari angka Romawi. Nah, sedangkan numeral ini adalah string angka Romawi. Nah, senangnya itu ini tuh merupakan value ini merupakan angka dan numeral ini merupakan angka Romawinya. Nah, lanjut ke sini. Nah, fungsi result ini menginisialisasikan string kosong result untuk menyimpan responstasi angka Romawinya. Fungsi ini tuh mengiterasi melalui array Roman numeros secara turun dari nilai terbesar ke terkecil. Nah, di dalam loop, di sini fungsi ini tuh memeriksa apakah angka saat ini lebih besar atau sama dengan value yang sedang dilihat di dalam array tadi.
Nah, setelah iterasi melalui seluruh array, string result berisi padanan angka Romawi dari angka input. Nah, fungsi ini tuh untuk mengembalikan string result yang berisi angka Romawi. Nah, lanjut function convert text. Nah, ini tuh berfungsi untuk menangani proses konversi yang dipicu oleh klik tombol atau convert tadi itu. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengambil nilai yang dimasukkan oleh pengguna di dalam kolom input dengan menggunakan ini. Nah, selanjutnya itu ada ini. Ini tuh untuk menampilkan pesan error, tolong masukkan teksnya di area output menggunakan ini. Semisal pengguna tidak memasukkan teks atau lupa memasukkan teks, akan keluar ini atau outputnya. Nah, selanjutnya itu ada ini. Ini tuh berfungsi untuk memecah teks menjadi array of words atau kata-kata menggunakan input text split. Ini. Fungsi ini tuh mengiterasi melalui array output words menggunakan map untuk setiap katanya. Nah, fungsi ini tuh untuk memanggil to Roman. Ini tuh untuk memanggil to Roman untuk mengonversi angka tersebut ke padanan angka Romawi dan menyimpan hasilnya di dalam array. Nah, jika penguraiannya gagal, fungsi ini tetap mempertahankan kata asli di dalam array. Nah, selanjutnya itu menampilkan output. Nah, itu berfungsi untuk menyetel inner text. Ini tuh berfungsi untuk menggabungkan kembali array output words yang sudah diproses menjadi single string atau teks tunggal menggunakan join. Fungsi ini tuh untuk menyetel inner text dari elemen output, yaitu dokumen get element by id output. Inner text ke teks yang dikonversi. Ini. Nah, selanjutnya kita akan ke style checklistnya. Nah, pertama itu ada body. Ini tuh untuk menampilkan dari gaya webnya. Ini tuh menggunakan family font family, Arial, sans serif. Ini tuh untuk menentukan teksnya dalam dokumen menjadi Arial atau font sans serif. Jika Arial tidak tersedia, maka menggunakan sans serif. Ini tuh background color. Ini tuh untuk mengatur warna latar belakang halaman menjadi yang kalian inginkan. Ini padding untuk menambahkan jarak dari sisi konten. Nah, padding ini untuk menambahkan jarak dari semua konten
dari semua konten, sisi konten dari tepi jendela. Nah, selanjutnya itu ada text align center. Ini untuk menjajar teks di tengah halaman agar teksnya berada di tengah-tengah. Nah, selanjutnya itu ada max width. Itu untuk membatasi lebar maksimum konten. Nah, selanjutnya ada margin. Ini tuh menempatkan konten di tengah halaman secara horizontal dengan margin yang otomatis atau auto. Itu ada H1, contohnya itu ada H1. Ini tuh untuk mengatur judulnya tadi tuh. Ada color untuk mengatur teksnya. Itu ada margin bottom, ini untuk mengatur atau menambahkan jarak dari bawah judul atau menambahkan jarak pada judul dan konten di bawahnya. Dan seterusnya itu ada margin, ada font family times New Roman times dan serif. Itu untuk menentukan font judul. Jika Times New Roman tidak berjalan, akan digunakan Times. Jika Times dan Times New Roman akan menggunakan serif. Lebih jelasnya itu, jika salah satu dari mereka tidak dapat dipergunakan atau dua, maka salah satunya akan digunakan. Nah, ini untuk selanjutnya ada container. Ini untuk mengatur, yang pertama itu background color, untuk mengatur warna latar belakang elemen dengan kelas kontainer menjadi yang kalian inginkan. Selanjutnya itu ada padding, untuk menambahkan jarak 2 rem di sisi konten dalam wadah. Nah, selanjutnya itu ada border radius. Ini untuk memberikan kesan atau efek lebih lembut ke elemen. Ini box shadow, ini untuk menambahkan bayangan ke dalam elemennya. Nah, selanjutnya itu ada input group. Nah, ini ada margin bottom. Ini tuh untuk menambahkan jarak di bawah elemen dengan kelas input group. Nah, selanjutnya itu ada input type text. Nah, pertama ini tuh untuk mengatur input teksnya atau teks yang atau dalam teks yang akan kita masuk. Itu memiliki tinggi, memiliki lebar 300 pixel, dan paddingnya itu untuk menambahkan jarak 12 pixel di dalam kolom inputnya. Dan seterusnya ada font size, ini untuk mengatur ukuran font teks di dalam kolom input. Dan selanjutnya itu ada border, ini untuk mengatur atau menambahkan border dan mengisikan warna di dalam kolom inputnya. Terus ada border radius, ini untuk memberikan radius border 5 pixel pada kolom inputnya. Dan ini tuh ada margin right, untuk menambahkan jarak 10 pixel di sebelah kanan kolom input. Nah, selanjutnya itu ada input text focus. Ini untuk yang pertama itu outline none, untuk menghilangkan garis luar default yang muncul saat kolom input difokuskan. Ini untuk memberikan kesan bayangan. Dan yang ini, nah ini tuh button atau untuk yang nanti saat kita klik. Nah, pertama itu ada, nah ini tuh ada padding, itu untuk menambahkan jarak 12 pixel di atas atau bawah dan 24 pixel di kiri kanan tombolnya. Dan ini font size nya itu untuk mengatur
ukuran font teksnya pada tombol. Yang selanjutnya itu ada background color untuk mengatur latar warna belakang tombolnya. Dan ini color ini untuk mengatur warna teks tombol menjadi abu-abu atau sesuai yang kalian inginkan. Dan terusnya ada border none, ini untuk menandakan border pada tombol. Dan selanjutnya itu ada border radius, ini memberikan radius border 5 pixel pada tombol. Selanjutnya ada kursor pointer, ini mengubah kursor mouse menjadi pointer saat mouse berada di atas tombol atau kursornya itu berada di atas tombol. Selanjutnya ada transition, ini menambahkan efek transisi untuk perubahan warna latar belakang tombolnya. Selanjutnya itu ada button hover, ini untuk pertama itu ada background color, ini untuk mengubah warna latar belakang tombol menjadi abu-abu terang saat mouse berada di atas tombol. Selanjutnya ada border, itu menambahkan border berwarna hitam pada tombol saat mouse berada di atas tombol. Nah, selanjutnya ada outputnya atau keluaran dari teksnya nanti. Nah, ini tuh ada margin top, ini tuh untuk menambahkan jarak di atas elemen dengan kelas output. Nah, selanjutnya itu ada padding untuk menambahkan jarak di semua sisi konten dalam elemen output. Nah, ini font size untuk mengatur ukuran teksnya. Dan ini untuk color untuk mengatur warna teksnya. Dan background color ini untuk mengatur warna latar belakang elemennya. Dan itu ada border radius, ini untuk memberikan radius border 5 pixel pada elemen outputnya. Ada min height, ini untuk menetapkan tinggi minimum elemen output menjadi 30 pixel. Selanjutnya itu ada label font. Yang pertama itu ada font family, ini juga menggunakan Times New Roman, Times, dan serif. Jika salah satu atau keduanya tidak berfungsi akan dipilih salah satunya. Ada display flex, ini tuh mengaktifkan tata letak pada elemen label. Nah, selanjutnya ada display contents, ini mengaktifkan tata letak flexbox pada elemen label. Nah, selanjutnya itu ada margin button. Ini tuh ada display contents, ini untuk menghapus elemen label dari aliran dokumen, hanya menampilkan kontennya. Nah, ini untuk marginnya, itu menambahkan jarak di bawah labelnya. Nah, colornya itu untuk mengatur warna teks labelnya. Dan font width ini untuk mengatur atau membuat teks label menjadi tebal. Nah, untuk hasilnya akan terlihat seperti ini. Bisa kita menambahkan size